Perkenalkan, nama saya Maylin Saskia Putri dengan NIM 243030503004. Ini adalah tugas video responsi dari saya. Yang pertama itu adalah IP address dan DHCP. Di sini saya sudah membuat topologi jaringannya yang terdiri dari dua router, dua switch, 4 PC, dan satu server. Router 0 terhubung ke LAN 1 yang berisi PC 0 dan PC 1. Terus maksudnya router 1 terhubung ke LAN 2 yang berisi PC 2 dan PC 3. Terus router 1 juga terhubung ke sebuah server. Kedua router ini saling terhubung melalui koneksi serial. Setelah topologinya selesai, langkah berikutnya adalah memberikan alamat IP pada setiap interface router sesuai dengan tabel konfigurasi yang sudah diberikan. Pada router 0, interface FA0-nya sudah saya berikan IP sebagai gateway untuk LAN 1. Dan pada interface serial 2-nya, saya berikan IP sebagai link ke router 1. Lalu pada router 1, interface serial 2-nya saya berikan IP sebagai link kembali ke router 0. Interface FA0-nya sudah saya berikan juga IP-nya sebagai gateway LAN 2. Interface FA1-nya sudah saya berikan juga IP untuk jaringan server. Lalu ini konfigurasi IP address pada servernya. Secara manual, saya memberikan IP-nya dan subnet mask. Selanjutnya, mengaktifkan DHCP pada kedua router agar PC mendapatkan IP otomatis. Yang pertama pada router 0, untuk LAN 1, membuat DHCP pool bernama LAN 1, terus menentukan network, menentukan gateway, lalu mengecualikan alamat 192.168.10.1 sampai 192.168.10.10. Yang kedua, DHCP router 1 untuk LAN 2. Sini sudah saya masukkan DHCP pool LAN 2, terus network, default gateway, mengecualikan alamat 192.168.20.1 sampai 192.168.20.10. Nah, dengan cara ini, PC tidak perlu konfigurasi manual karena router akan memberikan IP otomatis. Selanjutnya, ini mengambil IP menggunakan DHCP pada PC. Pada masing-masing PC, kita buka desktop, IP configuration, terus klik DHCP. Nah, ini adalah IP otomatis yang didapat pada PC 0, terus PC 1, lalu PC 2 sudah muncul juga, lalu PC 3. Nah, jadi gateway-nya terisi otomatis sesuai routernya masing-masing. Step selanjutnya adalah static routing. Pada tahap ini, tujuan utamanya adalah menghubungkan LAN 1 dan LAN 2, sehingga PC di jaringan LAN 1 dapat berkomunikasi dengan PC di jaringan LAN 2 menggunakan static routing pada kedua router. Nah, yang pertama, konfigurasi static routing pada router 0.
Sudah dikonfigurasi pada router nol. Lalu yang kedua, konfigurasi static routing pada router 1. Setelah kedua router diberikan static routing, langkah selanjutnya adalah menguji koneksi antar LAN, yaitu dari PC1 ke PC3, lalu dari PC1 ke server. Di sini IP PC3 adalah 192.168.20.11 dan IP server adalah 200.10.0.10. Kita ping dulu dari PC1 ke PC3. Nah, hasilnya adalah reply, berarti static routingnya sudah berfungsi. Selanjutnya ping dari PC1 ke server. Nah, hasil ping dari PC1 ke server adalah request timeout karena router belum melakukan network address translation, jadi IP private tidak bisa diteruskan ke jaringan server. Lanjut ke step ketiga adalah NAT dan firewall. Yang pertama adalah NAT atau Network Address Translation. NAT ini diperlukan untuk menerjemahkan IP private menjadi IP public sehingga server dapat membalas paket. Terus kita membuat access list untuk NAT. Access list digunakan untuk menentukan jaringan mana saja yang boleh dilakukan NAT. Di sini pada router 1, Access 1 ini digunakan sebagai daftar IP internal yang akan diterjemahkan oleh NAT. Terus 192.168.10.0 ini adalah LAN 1. 192.168.20.0 adalah LAN 2. Setelah membuat akses list untuk dua jaringan internal, selanjutnya adalah mengaktifkan NAT overload di interface publik. Nah, perintah ini untuk mengambil akses list 1 sebagai sumber IP yang akan dilakukan NAT. Interface FA1 yang menuju server ini digunakan sebagai IP public NAT. Lalu overload ini berarti NAT-nya dinamis atau masih satu IP untuk banyak user. Setelah mengaktifkan NAT overload di interface public, selanjutnya adalah menandai interface NAT. Agar NAT-nya bekerja, router harus tahu mana sisi private dan mana sisi public. Pertama kita masukkan interface ke LAN 1 atau inside-nya. Dan masukkan perintah interface ke LAN 2, inside. Dan masukkan perintah interface ke server atau outside. Setelah melakukan NAT pada router 1, selanjutnya adalah pengujian NAT. Sini sudah saya masukkan perintah show IP NAT translation. Jika sudah muncul seperti ini,
Artinya IP private sudah diterjemahkan menjadi IP public router 1. Lalu kita lakukan ping dari PC1 dan PC3 ke server. Ini adalah IP servernya. Lalu kita ping dari PC1 dulu ke server. Nah, ping berhasil karena firewallnya belum diaktifkan. Dari PC3 lagi, ping ke server. Dari PC3 ke server juga berhasil. Setelah melakukan NAT pada router 1, selanjutnya adalah melakukan firewall pada server. Di sini topologi jaringannya sudah saya copy paste untuk mempermudah perbandingan antara sebelum dan sesudah menerapkan firewall dan ACL. Buka server, desktop, lalu pilih firewall. Ini servisnya ubah jadi on. Nah, yang pertama untuk memblocking actionnya pilih deny, protokolnya ICMP, remote IP, dan wildcard masknya add. Selanjutnya untuk mengizinkan HTTP-nya, allow, protokol, SCP, remote IP, lalu wildcard masknya, klik add, lalu klik save. Selanjutnya, saya akan membandingkan pengujian ping antara sebelum dan sesudah penerapan firewall. Di topologi sebelah kiri ini, firewallnya belum aktif. Hasilnya, PC dapat melakukan ping ke server. Sini sudah saya ping dari PC1 ke server, berhasil. Dan dari PC3 ke server juga berhasil. Terus dapat mengakses halaman web juga. Dan pada topologi sebelah kanan, firewallnya pada server sudah saya aktifkan. Dan kita uji dari PC ke server. Bisa dilihat ping dari PC1 ke server gagal. Terus kita ping juga dari PC3 ke server. Ping dari PC3 ke server juga gagal dengan request timeout. Terus kita coba akses HTTP-nya. HTTP-nya tetap berjalan juga. Lanjut step keempat, yaitu ACL atau Access Control List. Konfigurasi ACL pada router 0. Perintah ini membuat ACL yang memblokir jaringan LAN 1, tetapi mengizinkan trafik lainnya.
dan menerapkan arah keluar pada interface serial sehingga LAN 1 tidak bisa mengakses LAN 2. Lanjut ke pengujian koneksi setelah ACL diaktifkan. Yang pertama, uji ping dari LAN 1 ke LAN 2, berarti dari PC 1, saya coba ke PC 3. Di sini IP-nya 192.168.20.12. Ping dari PC 1 ke PC 3 gagal, berarti ACL sukses memblokir akses dari LAN 1 menuju LAN 2. Lanjut ping dari PC 1 ke PC 0. Ini adalah IP-nya. Berhasil ping dari PC 1 ke PC 0 karena ACL tidak memblokir jaringan internal LAN 1. Selanjutnya ping dari PC 1 ke gateway LAN 1. Ini IP-nya. Nah, ping dari PC 1 ke gateway LAN 1 berhasil karena ACL tidak memblokir komunikasi dalam jaringan yang sama. Sekian video presentasi responsi dari saya. Terima kasih.